Oke, nah kemudian lanjut kita pada jenis-jenis himpunan. Nah, jenis-jenis himpunan yang pertama adalah himpunan semesta. Apa ini Pak, himpunan semesta Pak? Ada yang ingat himpunan semesta itu apa? Dinotasikan dengan dalam kurung S. S. Oke, dinotasikan dalam bentuk S. Namanya juga semesta ya. Jadi S ini bukan hanya punyanya si Superman, tetapi juga punyanya himpunan semesta. Jadi Superman tidak bisa mengambil alih gitu ya. Oke, kita ganti deh biar tidak bosan warnanya. Warna apa nih ya? Eh, karena saya suka warna biru, berarti kita memakai warna pink ya. Oke, nggak ada hubungannya ya, Amanda ya. Oke, ini S. Oke. Nah, ini dinotasikan dengan S. Nah, jadi apa maksudnya himpunan semesta? Himpunan semesta itu adalah seluruh, dan bisa terbaca ya, objek yang sedang dibicarakan ya. Oke, jangan kalian komentari tulisannya ya. Oke, baik. Yang penting bisa terbaca gitu. Seluruh objek yang sedang dibicarakan. Nah, itu namanya himpunan semesta. Nah, contohnya saja. Nah, A adalah himpunan mahasiswa, misalkan ya, PGSD, kelas 46 semester 2 ya. Nah, ini. Oke. Ya kalian mahasiswa PGSD kelas 46 semester 2. Nah, kalau semestanya kira-kira apa tuh? Nah, semestanya apa? Mahasiswa. Mahasiswa. Mahasiswa ya semestanya ya. Wah, itu luas banget. Bisa jadi mahasiswa boleh. Boleh, nggak apa-apa. Tapi mungkin ini luas banget ya. Boleh, nggak apa-apa. Terus apa lagi yang mungkin? Yang Kelas 4. mahasiswa apa gimana? Kelasnya kah mahasiswanya kah yang kita tanyakan ini? Mahasiswa PGSD. Mahasiswa PGSD. Mahasiswa PGSD. Wah, boleh. Ya, berarti kan yang ini yang di bawah ini bagian dari sini tadi. Nah, atau apa lagi misalkan? Mahasiswa? Mahasiswa PGSD kelas 46. Nah, mahasiswa PGSD Kelas 46. kelas 46. Nah, ini juga boleh. Kenapa boleh? Karena kan di kelas 46 ini belum tentu ada semester 2 saja. Ada semester 4, 6, dan 8. Oke, nah ini boleh. Menjadi salah satu dari semesta yang ada di sini juga boleh. Ya, kayak gitu. Nah, ngerti ya maksudnya ya? Nampaknya kalian sudah mengerti ini. B adalah himpunan bilangan genap. Nah, kira-kira nih S-nya apa ya? Kalau B-nya itu adalah himpunan X di mana X anggota bilangan genap, berarti semestanya gimana tuh? Semestanya bilangan yang habis dibagi 2. Bilangan yang habis dibagi 2 misalnya apa? 4, 2, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, dan seterusnya sampai akhir zaman ya. titik. Nah, berapa kali? Titik itu berapa kali? 3. 3 ya, jangan lebih. 3 itu tandanya kalau 3 itu tak terhingga. Jangan juga kurang kayak gitu ya. Artinya ada lagi selain itu ya. Oke, nah kalau yang B-nya gimana kalau kita mau mendaftar anggotanya? X anggota bilangan genap, berarti isinya apa aja? 2, 2, 4, 8, 10, dan seterusnya sampai akhir zaman gitu ya. Sama antara semesta yang dibicarakan dengan himpunan B. Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja dong. Sama nggak jadi masalah. Ya. Nah, nggak apa-apa. Tetapi memang idealnya adalah semesta itu yang jauh lebih luas. Tetapi kalau sama, ya nggak masalah juga gitu ya.
Oke, nah itu maksudnya untuk semesta. Nah, kalau misalkan saya juga nih kasihkan semesta yang lain, kira-kira apa ya? Nah, saya tuliskan begini misalkan. S adalah himpunan bilangan asli. Saya bilang gitu aja. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai akhir zaman misalkan ya. Nah, kira-kira boleh nggak nih dijadikan semesta? Boleh ya, justru boleh. Kan kan himpunan bilangan genap ini bagian dari himpunan bilangan asli, iya tidak? Di sini kan isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Berarti yang sama nanti adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan lain-lain. Nah, sisanya kan memang lebih banyak semesta. Namanya juga semesta itu kan seluruh objek ya, kayak gitu. Kayak tadi tuh seluruh mahasiswa PGSD kelas 4, 6. Adanya kan semester 4 dan semester 2, 4, 6, 8. Sedangkan yang di sini adalah cuma semester 2. Nanti semester yang himpunan A ini merupakan bagian dari semesta itu. Sama halnya juga dengan yang ini. B itu adalah menjadi bagian dari himpunan semesta S. Yang mana S itu adalah anggota himpunan bilangan S itu adalah himpunan bilangan bulat begitu. Oke. Nah, lalu saya mau menuliskan misalkan ada lagi sebuah himpunan ini. C X di mana X anggota bilangan ganjil. Nah, lalu saya pengen semestanya yang ini tadi, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Kenapa? Karena memuat angka bilangan ganjil juga. Memuat bilangan ganjil. Oke, nah pintar. Udah berarti bilangan ganjil termuat, bilangan genap termuat. Apalagi yang termuat di sana bilangan apa lagi? Prima. Bilangan prima. Nah, ini sudah menyaksikan videonya nih. Terus, apalagi? Bilangan apa lagi? Kalau mau misalkan. Bilangan apa? Anggota bilangan? Sempurna. Sempurna. Sempurna itu positif atau negatif? Negatif boleh tidak? Tidak boleh? Tidak. Tidak boleh ya? Ya. Tidak boleh. Oke, nanti dicek kembali ya. Saya juga belum mengatakan bahwa itu boleh atau tidak, tetapi dicek kembali. Untuk sementara kita tidak masukkan dulu sempurna ya. Nah, lawannya bilangan prima bilangan apa? Bilangan komposit. Oke. Nah, lalu kalau kita mau menuliskan nih ya, mau menuliskan. Saya pengen tahu nih, NB-nya berapa ya? Terhingga. Tak terhingga gitu ya. Jika itu terhingga, kira-kira syarat untuk terhingga itu harus ada apanya? Berarti harus ada batasannya, Pak. Misalnya Pintar sekali ya. Terus, misalnya? nih, bilangan genap tidak lebih dari 10, semisal. Oke, tidak lebih dari 10 atau kurang dari 10 gitu ya. Nah, berarti mungkin bisa kita tuliskan di sini semisal ya. F ya, tadi E sudah F. Ini bilangan asli ya, kurang dari 10 begitu ya. Bilangan genap ya, kurang dari 10 berarti 2, terus 4, apalagi? 4, 6, 8. 8. 10-nya masuk tidak? Tidak, kan kurang dari 10. Oke. Nah, berarti kalau ini kan bisa kita hitung NF-nya berapa nih? 4. 4. Nah, kayak gitu. Jadi ada hubungannya ya. Kita lanjut pada himpunan kosong. Nah, apa lagi nih Pak himpunan kosong, Pak? Seperti namanya kosong ya. Berarti himpunan kosong itu himpunan apa? Ada yang tahu? Himpunan yang mirip jiwa ulun, Pak. Oh, kosong gitu ya. Enggak ya. Himpunan apa nih? Yang tidak memiliki anggota himpunan. Atau dengan kata lain, anggotanya adalah kosong. Nah, ini harus dibedakan kosong dengan 0. Apakah sama, apakah beda nih? Harus dibedakan. Bedanya apa? Nah, ini dulu, mumpung saya ingat. Bedanya apa? Kalau kosong itu berarti tidak ada anggota, Pak. Kalau 0 itu kan berarti masih termasuk anggota. Wih, mantap. Oke. Coba Rizky sebutkan nomor HP Rizky berapa? Coba. 08. Gimana? 8. Iya kan? Bener kan? Teman-teman udah ngeliat ya? 08 itu hampir semua orang kayak gitu. Iya tidak? Iya nggak? Nggak apa-apa.
Iya kan? Nah, saya dulu kayak gitu juga sebelum mengenal matematika. Saya nyebutkan tuh isi pulsa paman kayak gitu kan. Berapa nomornya? 0819 kayak gitu ya. Nah, kalau 0819 berarti nulisnya kayak gini. Eh, 0819 berarti isinya kayak gini. Nah, kecuali kalau kita nyebutkan 0819 ya gitu. Nah, ini yang benar penyebutan ini. Tadi ya Mulyana ketika ketika pelan-pelan dia bisa nyebutin 0, tapi ketika cepat dia kembali lagi 08. Nah, itu yang terjadi di dunia nyata sebenarnya seperti itu. Nah, ini yang mau saya sampaikan ya. Nah, nanti ketika teman-teman udah tahu seperti ini ilmunya ya, jadi diterapkan di kehidupan sehari-hari ya bahwa cara menyebutnya itu ternyata bukan kosong tetapi nol. Kalau kosong itu memang tidak ada. Kalau nol itu ada. Masa ada, Pak? Ya itu bendanya ya nol. Angka nol itu ada ya. Karena di matematika nol itu ada ya. Yang tidak ada itu adalah kosong. Oke, ngerti semua ya. Jadi kalau belajar matematika itu tidak lagi nyebutin bahwa nomor HP itu kosong. Kalau nomor HP itu kosong berarti kayak gini nih, isinya kayak gini ya. Nanti oke gitu ya. Sip dah. Nah, kemudian notasinya gimana? Lambangnya gimana? Lambang himpunan kosong. Biasa dituliskan gimana? Ada yang ingat? Kurung kurawal. Mm-mm. Kurung korawal. Oke, kurung korawal ya. Kayak gini? Kebalik, Pak. Oh, balik. Oh, balik. Oke, balik ya. Kayak gini. Kebalik, Pak. Oh, balik juga ya. Oke. Yang Balik. normal, Pak. Kenapa? Yang normal. Oh, yang normal. Ya, waduh. Berarti kalian fokus gitu ya. Oke, yang normal kayak gini ya. Nah, benar nggak nih? Atau kebalik lagi? Enggak ya, benar ya? Ya. Oke, baik. Atau, nah ada ataunya ternyata boleh kayak gini, boleh kayak gimana? Eh, nol coret, Pak. Nol? Oke, coret di tengah. Nah, kayak gitu ya. Sip dah. Ini adalah himpunan kosong. Oke, nah contohnya gimana? Misalkan A ini adalah bilangan genap ya, kurang dari 2. Nol, Pak. 0 ya. Oke, berarti kayak gini ya. Gitu ya. Gitu ya Jarina. Tinggi, Pak. Oh, inggih katanya betul nih. Kata Jarina kayak gini. Berarti himpunan A adalah anggotanya 0 gitu ya. Oke, gimana menurut teman-teman yang lain? A sama dengan A sama dengan 0. 0. Terus? Coret. Oh, dicoret. Oh, kayak gini. Oke, Nisa Fitria ya. Nah, ini yang pertama. Ini jawaban siapa tadi ya? Saya lupa. Jarina ya. Yang ini adalah Nisa Fitria. Ada lagi kira-kira? Oke. Itu, Pak. Sepertinya jawabannya itu jawaban Nisa, cuma kurangnya kurung kurawal. Oke, kalau saya misalkan taruh di sini ya. Kayak gini maksudnya. Ini kan pilihan jawaban pertama. Pilihan jawaban kedua ya. Nah, pilihan jawaban ketiga ada tidak? Silakan. Yang Nisa tadi, Pak. Nisa itu jawaban yang ini ya? Iya. Oke, yang berbeda ada tidak? Atau kurawal doang, Pak. Kurawal doang. Berarti kalau kurawal doang gimana nih? Dua. Kayak gini aja. Ya. Oke, nah kira-kira dari pilihan 1, 2, 3, ini yang mana yang tepat nih jawabannya nih? Ulun pilih Jarina, Pak. Jarina berapa orang? Yuk, silahkan. Jarina. Ya, angkat tangan Jarina. Oke, baik. Nah, kalau yang seperti ini ya, kalau punya Jarina kita bahas ya. Kalau punya Jarina berarti anggotanya ada berapa tuh? 1. Oke, 1. Kalau seperti ini anggotanya ada? Tak terhingga. Tak terhingga. Kita simbolkan dengan seperti ini ya. Oke, kemudian kalau ini? Kosong. Kosong. Gimana saya nulisnya? Kosong gini ya? Yuk, gimana kalau saya menuliskan ini? Gimana?
Saya menuliskannya 0. Nah, ini baru 0. Kenapa? Kenapa? Maka kosong tadi ini, Pak. Dituliskan tidak ada. Kalau himpunannya, itu memang himpunan kosong. Tetapi kalau jumlah, ini kan kita menyatakan nilai. Nilai, bukan lambang. Nah, berarti kalau nilai, itu berarti 0. Ya. Nah, 0 ini sebagai lambang dari kosong itu tadi. Ya, kan udah belajar itu bilangan dan angka ya, di video yang pertama. Kalau masih bingung, silahkan cek. Ya, videonya ada di kanan layar atas. Oh, nggak ada ya, belum saya edit soalnya. Berarti nggak bisa. Oke, ini live ya ini ya. Oke, baik. Nah, jadi kira-kira yang mana nih yang betul nih? Ada dari jumlah aja udah berbeda nih ya. Dari jumlah aja udah berbeda. Kalau kita lihat ya nih, bilangan genap kurang dari 2. Kira-kira apa sih? Masa tak berhingga kurang dari 2? Masuk di logika tidak? Tidak, Pak. Tidak ya, berarti ini kita eliminasi dulu ya. Mohon maaf ya. Oke. Oke, nah sisa 2 nih, yang mana kira-kira yang betul? Yang ketiga, Pak. Yang ketiga ya, kenapa? Kenapa tidak kedua? Kenapa tidak ke 1? Kan yang bilangan genap kurang dari 2 kan cuma 0, Pak. Oke, 0 itu genap berarti atau tidak? Kita bicarakan di materi bilangan bulat ya. Oke, jadi 0 bukan bilangan genap. Nah, berarti tidak ada anggotanya. Maka A ini dikatakan adalah himpunan kosong. Jangan terbalik, himpunannya yang 0, jumlahnya yang kosong. Nah, itu terbalik tuh ya. 3 kurang 3, hasilnya kosong, Pak. Loh, kok kosong? Nggak bisa, kan itu nilai. Jadi hasilnya adalah 0, harus ada lambang. Nah, itulah bedanya bilangan dan angka.